Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu syairnya. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa bikanal diulang. Irfa bikanal mubtadas man wal khabar bihan siban kakana zaidun zabasor kadzaka adhadzal labata amsa wa hakaza asbaha sara laisa fati awan fakka wa zalama barihaba Amin ba'di nafin tatasi kaza kadama dama zorfiyah wahyallati takunu masdariyah wa kullu ma saraftahu mimma sabaq min masdarin wa ghairihi bihil tahab takun sadiqan la takun mujafiya wanzur li kauni muslihan muwafiya wa kullu ma saraftahu mimma sabaq min masdarin wa ghairihi bihil tahab sadiqan la takun mujafiya wanzur li kauni muslihan muwafiya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kana wa akhwatuha. Kita tulis dulu. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya ini minan nawasih. Minan nawasih termasuk nawasih yang merusak. Maksudnya merusak susunan mubtada khabar. Jadi masuk pada susunan mubtada wal khabar. Ya. Jamaknya nawasih adalah nasih. Yang merusak pola susunan mubtada dan khabar. Jadi masuk ke susunan mubtada dan khabar. Zaidun. Zaidun zu basorin. Zaid itu memiliki penglihatan. Zaid itu memiliki penglihatan. Mubtada khabar. Lalu dimasuki kana. Kana Zaidun za basorin. Zaid adalah dahulu Zaid adalah orang yang memiliki penglihatan. Dahulu Zaid adalah orang yang memiliki penglihatan. Tadinya mubtada menjadi isim kana. Tadinya khobar menjadi khobar kana. Isim kana rofa, khobar kana nasab. Nasabnya dengan alif karena asmaul khamsah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa, rofakanlah. Irfa, rofakanlah. Bikana dengan kana. Apa yang dirofakkan? Al-mubtada'a mubtada. Al-mubtada mubtada. Rofakanlah dengan kana mubtada. Isman sebagai isimnya. Isman itu hal. Isman sebagai isimnya.
wal khabara bihansiban. Wal khabara bihansiban dibacanya, diterjemahkannya wansiban, dan sungguh nasobkanlah. Wansiban, dan sungguh nasobkanlah. Al khabara khabar, biha dengan kana. Jadi wal khabara bihansiban penerjemahannya agar mudah, wansiban, dan sungguh nasobkanlah. Insiban ada nun taukid khafifah, sungguh nasobkanlah. Al khabara khabar, biha dengan kana. Jadi rofakkanlah mubtada dan menjadikan isimnya, nasobkanlah khobar dengan kana dan menjadikan khobarnya khobar kana, yang semula khobar mubtada menjadi khobar kana. Contohnya kakana zaidun za basorin, kakana zaidun za basorin. Seperti kalimat kana zaidun za basorin. Kana zaidun za basorin, Zaid itu orang yang memiliki penglihatan. Zaid itu orang yang memiliki penglihatan. Sebelum ke pembahasan ke kana, za basorin dan za nazorin, saya bahas basorin dan nazorin dulu. Zu basorin, zu basorin, zu nazorin. Ada orang bertakwa kepada Allah, sungguh luar biasa ketakwaannya, lalu diberi ilmu, lalu dia bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Ini bisa disebut orang tersebut zu basorin. Ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam, dia rajin, tekun belajar, lalu dia mengetahui ilmu, punya ilmu yang cukup, sehingga hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain dia bisa mengetahui. Ini namanya zu nazorin. Ini tekun belajar, ini tekun ibadah. Jadi dia memiliki penglihatan, pandangan, penglihatan. Kalau mau diterjemahkan, disamakan juga boleh. Memiliki pandangan juga boleh. Memiliki penglihatan. Ya. Jadi basor dan nazor kita tahu perbedaannya kalau ingin lebih rinci. Tapi kalau ingin za basorin memiliki penglihatan, za nazorin memiliki penglihatan juga boleh diterjemahkan seperti itu. Jadi kana dan saudara-saudaranya adalah merofakkan mubtada dan menjadikan sebagai isimnya, lalu menasobkan khobar dan menjadikan sebagai khobarnya. Contohnya adalah kana zaidun za basorin. Zaidun zu basorin itu susunan mubtada khobar, lalu dimasuki kana menjadi zaidun isim kana dibaca rofa, lalu zu basorin menjadi za basorin dibaca nasob dan menjadi khobar kana. Kazaka itu seperti kana, yaitu adha lafaz adha, zolla lafaz zolla, bata lafaz bata, amsa lafaz amsa, wahakaza dan itu seperti adha zolla bata amsa, asbaha lafaz asbaha, soro lafaz soro, laisa lafaz laisa. Laisa itu tidak ada alifnya kalau bukan nazom, itu diberi alif karena menyesuaikan nazom. Laisa. Fati'a lafaz fati'a, wanfakka lafaz wan infakka, zala lafaz zala, ma'barih bersama, bariha lafaz bariha. Arba'uha empat dari saudaranya kana itu, arba'uha empat dari saudaranya kana itu, tattadihu menjadi jelas, min ba'di nafyin setelah nafi, min ba'di nafyin setelah nafi. Maksudnya arba'uha itu adalah fati'a, infaka, zala dan bariha.
Jadi tidak boleh hanya fati'a, tetapi ma fati'a, man fakka, ma zala, ma bariha. Ya, jadi harus ditambah nafi. Arba'uha, 4 dari saudaranya kana itu, maksudnya fati'a, infaka, zala, bariha, tattadihu menjadi jelas ba'da nafyin, setelah nafi. Setelah nafi artinya diberi nafi dulu. Ma fati'a, man fakka, ma zala, ma bariha. Ya. Kazaka, begitu juga seperti fati'a, infaka, zala, dan bariha. Dama, lafaz dama. Kalau dama bukan ba'da nafi, tetapi ba'da ma dzarfiyah, setelah ma dzarfiyah, ma yang berarti zorof. Wahia, yaitu allati ma yang takunu, yang menjadi masdariyatan, masdariyah. Jadi ma zorfiyah dan masdariyah, ma zorfiyah, masdariyah. Dama harus ditambah ma, tapi maknya bukan mak nafi, berbeda dengan fatiha, infaka, zala, bariha, itu maknya manafi. Kalau dama maknya adalah ma zorfiyah, masdariyah. Jadi dama maknya namanya ma zorfiyah, masdariyah. Wa kullu ma, masing-masing saudara-saudara kana. Wa kullu ma, masing-masing apa-apa. Maksudnya apa-apa adalah saudara-saudaranya kana. Sorrof tahu, yang kamu tasrifkan. Sorrof tahu, yang kamu tasrifkan. Mimma, dari apa-apa. Sabako, yang terdahulu. Mimma, dari apa-apa. Sabako, yang terdahulu. Yang terdahulu maksudnya yang sudah dijelaskan di nazom ini, yaitu kana, adha, zolla, bata, amsa, asbaha, soro, laisa, fati'a, infaka, zala, bariha, dama. Semuanya itu min masdarin, dari masdar, wa ghairihi, dan selain masdar, wa ghairihi, dan selain masdar. Selain masdar itu berarti fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan lain-lain jika dimungkinkan. Khobarnya kulluma iltahaqa bihi, bihil tahaq, maksudnya iltahaqa bihi, menjadi disamakan dengan mimma sabaqa. Iltahaqa, menjadi disamakan, bihi, dengan mimma sabaqa. Ma sarraftahu, disamakan dengan ma sabaqa. Ya, jadi iltahaqa, maka menjadi disamakan. Fa'ilnya iltahaqa, ma sarraftahu, bihi, dengannya. Hi-nya domirnya kembali mimma sabaqa, ma sabaqa. Jadi wa kullu ma, setiap apa-apa, sarraftahu, yang kamu tasrifkan, mimma sabaqa, dari apa-apa yang terdahulu, yaitu kana dan saudara-saudaranya, mim masdarin, berupa masdar, wa ghairihi, dan selain masdar. Selain masdar itu bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amar, dan lain-lain. Itu iltahaqa, menjadi disamakan, bihi, dengan mimma sabaqa. Jadi yang ditasrif, yang belum ditasrif beramal, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar. Ketika ditasrif dia juga tetap bisa beramal, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar. Itu maksudnya. Jadi apa-apa yang ditasrif sama bisa beramal tarfaul isma wa tansibul khobar. Contohnya kakun sodiqon, seperti kun sodiqon, seperti kalimat kun sodiqon. Kun itu sudah ditasrif dari kana yakunu, lalu fi'il amarnya kun. Kun, jadilah kamu, sodiqon, teman. Kun, jadilah kamu, sodiqon, teman. Wala takun, janganlah kamu menjadi,
mujafiyan, orang yang menjauhi. Jadilah kamu teman, janganlah kamu menjadi orang yang menjauhi. Takun itu juga sudah ditasrif, kana yakunu, lalu ada yang menjazmkan la nahi, la takun, janganlah kamu menjadi. Jadi itu takun itu fiil mudhari. Fiil mudharinya kana bisa beramal seperti fiil madinya. Jadi baik yang ditasrif maupun yang belum ditasrif tetap bisa beramal, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar. Kun sadiqan, kun itu fiil amarnya kana, lalu isim kananya, isim kunnya adalah anta. Nah, anta itu tersimpan wajib, ya kun. Jadi itu tersimpan. Sodiqon itu khobarnya kun. La takun, la takun itu adalah mengandung domir anta. Anta itulah isimnya takun. Mujafian itu khobarnya la takun. Ya. Jadi tasrifan kana dan saudara-saudaranya bisa beramal seperti kana dan saudara-saudaranya. Ini masih contoh. Wanzur likauni musbihan muwafiya. Wanzur likauni musbihan muwafiya. Wanzur likauni musbihan muwafiya. Dan kalimat unzur likauni musbihan muwafiya. Dan kalimat dan contohnya berikutnya unzur likauni musbihan muwafiya. Unzur, lihatlah, likauni keadaanku, musbihan itu orang yang pagi-pagi, muwafiya mencukupi, muwafiya mencukupi, orang yang pagi-pagi mencukupi kebutuhan. Unzur, lihatlah, likauni keadaanku, itu musbihan orang yang pagi-pagi, muwafian orang yang mencukupi kebutuhan. Unzur likauni, ada kata kauni, kana yakunu masdarnya kaun, kana yakunu kaunan. Nah, kaun itu kana. Lalu mana isim kaunnya, isim kananya, yaitu ya mutakalim, adanya aku. Nah, adanya aku mudhof ilaih sekaligus isim kaun, isim kana yang berupa masdar. Lalu musbihan itu khobarnya kaun, khobarnya kana yang posisinya masdar. Nah, muwafian itu juga boleh khobarnya musbihan. Lalu mana isimnya musbihan? Lalu isimnya musbihan adalah tersimpan, yaitu aku juga. Ya, jadi muwafian itu boleh disebut khobarnya musbihan, boleh juga itu atof bayannya musbihan. Jadi terserah. Muwafian boleh sebagai atof bayannya musbihan, atau boleh itu khobarnya musbihan. Ya, atof bayan itu atof yang nggak ada huruf atofnya. Ya begitu. Musbihan, muwafian, orang yang pagi-pagi mencukupi kebutuhan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita bahas yang ada di kertas yang sudah ada, yang sudah di-share. Silakan disimak, boleh di HP karena tidak sempat mengeprint atau memfotokopi. Karena artinya dahulu, boleh artinya dahulu, boleh artinya ada, boleh tidak diterjemahkan. Jadi karena artinya boleh dahulu, boleh ada, boleh tidak diterjemahkan. Soro artinya menjadi, soro artinya menjadi, laisa artinya tidak, asbaha
artinya waktu subuh atau waktu pagi atau menjadi. Adha waktu duha atau waktu pagi atau menjadi. Zola artinya waktu siang atau menjadi. Amsa artinya waktu sore atau menjadi. Bata artinya waktu malam atau menjadi. Ma fati'a man fakka ma zala ma bariha, artinya boleh masih, boleh selalu, boleh senantiasa, tinggal pilih yang sesuai. Jadi ma fati'a man fakka ma zala ma bariha artinya boleh masih atau selalu atau senantiasa, itu artinya sama, 4 itu. Ma fati'a man fakka ma zala ma bariha. Madama artinya selama. Madama artinya selama. Jadi arti daripada kana dan saudara-saudaranya usahakan kita sudah tahu semuanya. Saya ulang, arti dari kana dan saudara-saudaranya. Karena artinya boleh dahulu, boleh ada, boleh tidak diterjemahkan. Soro artinya menjadi, laisa artinya tidak, asbah artinya pagi-pagi atau waktu subuh atau menjadi, adha artinya waktu duha atau pagi atau menjadi, zola artinya waktu siang atau menjadi, amsa artinya waktu sore atau menjadi, bata artinya waktu malam atau menjadi, ma fati'a man fakka ma zala ma bariha artinya masih, selalu atau senantiasa. Tinggal pilih itu yang cocok buat penerjemahan, lihat konteksnya. Madama artinya selama. Madama artinya selama. Lalu sampingnya adalah fi'il mudhari'nya, kana yakunu kun. Fi'il mudhari dan fi'il amarnya. Jadi fi'il mudhari dan fi'il amarnya. Kana yakunu kun, soro yasiru sir, asbaha yusbihu asbih, adha yudhi adhi, zolla yazillu zilla, amsa yumsi amsi, bata yabitu bit, ma fati'a la yafta'u, mang fakka la yanfaku, ma zala la yazalu, ma bariha la yabrahu, madama. Madama tidak usah ditasrif. Yaitu yang ada tasrifannya bisa beramal seperti amalnya fi'il madi, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi yang memiliki tasrifannya bisa beramal seperti fi'il madinya. Laisa itu hanya fi'il madi, tidak ada tasrifannya, namanya fi'il jamid. Jamid itu tetap beku. Sekarang contohnya, kanal baitu jadidan, dahulu rumah itu baru. Al baitu isim kana, jadidan khobar kana. Sorol ajinu khubzan, adonan itu menjadi roti. Adonan itu menjadi roti. Laisal khadimu mujtahidan, pembantu itu tidak rajin. Pembantu itu tidak rajin. Asbahal ghomamu raqiqon, pagi hari atau waktu subuh awan itu tipis. Adhatil mizu muta'alliman, pagi hari murid itu belajar. Zollal harru syadidan, siang hari panas itu sangat, panas itu menyengat. Siang hari panas itu menyengat, atau siang hari sangat panas. Amsal amilu ta'iban, sore hari pekerja itu lelah. Batan najmu lamian, malam hari bintang itu gemerlapan. Batan najmu lamian, malam hari bintang itu berkilau-kilau. Ma fati atiflu bakian,
anak kecil itu masih menangis. Man fakal ustadzu nasihan. Ustadz itu selalu menasehati. Mazalal kitabu mufidan. Kitab itu selalu bermanfaat. Kitab itu selalu bermanfaat. Ma barihar rajulu nasyiton. Orang itu selalu rajin. Allahu yarzuqul abda madama hayyan. Allah memberikan rezeki kepada hamba selama dia hidup. Selama dia hidup. Madama itu tidak mungkin di depan. Selalu, karena itu masdariyah atau zorfiyah, maka ada kalimat berikutnya sebelumnya. Allahu yarzuqul abda madama hayyan. Allah memberikan rizki kepada hamba selama dia hidup. Demikian pelajaran tentang kana wa akhwatuha. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kalau artinya nanti kurang jelas, tinggal diputar lagi video atau rekamannya. Kenapa? Iya, yang memungkinkan, yang umum fi'il mudhari sering terjadi, lalu fi'il amar sering terjadi, kalau kana masdarnya sering terjadi, tapi tidak semuanya harus ada tasrifannya. Laisa otomatis tidak punya tasrifan. Adha masdarnya jarang dipakai atau nggak pernah ketemu di dalam kitab. Jadi ini yang memungkinkan ada tasrifannya, ini tinggal ini dihafalkan. Lalu karena ada kaun itu juga sering dipakai. Nah, tidak semua tasrifan itu muncul dalam kalimat. Jadi ini yang sangat mungkin muncul di dalam kalimat, begitu. Ya. Jadi yang paling sering adalah fi'il madinya, begitu. Ya, jadi yang paling sering itu fi'il madinya. Ini pun jarang muncul dalam kalimat, begitu. Tapi ada beberapa muncul di dalam kalimat. Ya. Kana yakunu kaun kun, nah itu sering itu tasrifan itu. Nah, ketika ada tasrifannya kana itu beramal tarfaul isma wa tansibul khabar. Ya, seperti ma fati'a man faka mazalama bariha itu seringnya madi dan mudhari, amarnya enggak muncul. Ya. Jadi yang memungkinkan ditasrif. Nah, kalau amarnya itu enggak muncul. Gitu. Jadi yang bisa ditasrif kemudian muncul di dalam kalimat maka beramalnya sama, yaitu seperti fi'il madinya, yaitu berfungsi tarfaul isma wa tansibul khabar. Ya, kesimpulannya saya ulang sedikit. Kana wa akhwatuha sudah tahu, soro, laisa, asbaha dan seterusnya sampai madama itu namanya saudaranya kana. Masuk ke dalam susunan mubtada khobar. Setelah ini masuk ke dalam susunan mubtada khobar, maka merubah nawasih, merusak, teramil-amil yang merusak, minan nawasih termasuk amil yang merusak, atau merubah susunan yang semula mubtada khobar menjadi yang semula mubtada isim kana, yang semula khobar mubtada menjadi khobar kana. Lalu isim kana itu dibaca rofa, khobar kana dibaca nasab. Jadi isim kana dibaca rofa, khobar kana menjadi nasab. Khobar itu kita pernah belajar ada dua, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, yang ghairu mufrad adalah
fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin, nasab tempatnya saja atau di tempat nasab. Contohnya Zaidun fil madrasati, fil madrasati ghairu mufrad, kana Zaidun, atau biar tepat adha, adha Zaidun, pagi hari Zaidun, pagi hari Zaid itu di sekolah. Nah, di sekolah ini isim adha, ini khobar adha. Mana nasabnya? Kira-kira fi mahalli nasbin, nasab tempatnya saja, karena ini khobar ghairu mufrad. Jadi khobar ghairu mufrad adalah fi mahalli nasbin. Ya. Jadi berlaku khobar apa saja, khobar mufrad maupun ghairu mufrad, tapi ini fi mahalli nasbin. Ya, jadi nggak ada tanda nasabnya karena fi mahalli nasbin. Kurang keras ngomongnya. Ada amil yang membatalkan amal dari cadang. Nggak ada. Iya. Iya, jadi nggak ada.